Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Habib Hamidillah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Raibani Fidah, dan saya hormati kepada Syayun selaku kepala Madrasah MTS Al Raibani Fidah, dan saya hormati kepada guru MTK yaitu Muslim Fidah, dan saya hormati kepada saya hormati dan saya itu kedua orang tua saya, semoga dia selalu dan dipanjangkan umurnya, amin. Saya akan mempresentasikan PI tentang Johann Carl Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss dilahirkan pada tanggal 30 April 1777 di kota Brunswick, Jerman. Ibunya itu bernama Dorothy Benza dan ayahnya bernama Gebhard Dietrich Gauss. Ibunya dikenal cerdas, tetapi ia buta huruf. Ayahnya Gauss memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja pada waktu yang berbeda sebagai asisten penjual, tukang daging, tukang batu, tukang kebun, dan bendahara untuk perusahaan asuransi lokal. Keluarga Gauss dikenal miskin. Gauss memiliki saudara tiri yang lebih tua bernama Georg dari pernikahan pertama ayahnya yang berakhir ketika istri pertamanya meninggal. Masa kecilnya Gauss. Sejak awal, Carl Friedrich Gauss menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika. Ia bisa menghitung sebelum dia belajar berbicara. Pada tahun 1782, saat Carl Friedrich Gauss berusia 7 tahun, ia mulai di sekolah St. Catherine. Carl Friedrich Gauss, si anak ajaib. Gurunya meyakini bahwa bakat Carl Friedrich Gauss sangat tidak biasa dari anak-anak lainnya. Ia memulai dibimbing oleh Martin Bartels, seorang matematikawan berbakat. Bartels yang terinspirasi oleh Carl Friedrich Gauss kemudian mencurahkan karirnya sepenuhnya untuk matematika, yang pada akhirnya membuat ia menjadi seorang profesor. Dalam biografi Gauss diketahui pada tahun 1788, di usianya 11 tahun, ia memulai bersekolah tata bahasa di Martino Caprenium, di mana ia sangat cerdas dalam hal matematika, bahasa Yunani kuno, Latin, dan modern. Pada tahun 1792, Gauss itu berusia 15 tahun. Dia masuk ke Caroline College pada usia 18 tahun. Dia telah menyelesaikan gelarnya dalam bidang matematika. Gauss membenamkan dirinya dalam bidang matematika modern. Dia juga rajin menghadiri kuliah di bidang linguistik, fisika, dan astronomi. Dia meminjam lebih banyak buku humaniora dari perpustakaan daripada buku matematika. Meskipun dia tahu kemampuannya sangat istimewa, namun teman-temannya mahasiswanya tidak menganggapinya sebagai matematikawan yang sepenuhnya berbakti dan brilian. Mereka menganggapnya sosok yang sederhana dan normal. Dalam biografi Carl Friedrich Gauss, diketahui bahwa saat dia belajar di Universitas Göttingen, Gauss akan mengubah matematika untuk selamanya. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia memecahkan masalah yang telah menjadi masalah para matematikawan selama 2000 tahun. Gauss menemukan rumus matematika yang membuat semua poligon regular yang dapat dikonstruksi hanya menggunakan strike, edge, dan kompas. Dengan penemuan konstruksi heptadekagon ini, Gauss menyadari bahwa tempatnya dalam sejarah sebagai seorang matematikawan akan dikenang. Gauss menyimpan buku harian penemuannya dimulai dengan heptadekagon. Dalam buku harian itu terdapat 146 penemuan, namun hilang selama lebih 40 tahun setelah kematiannya. Di zamannya sebagai mahasiswa, Gauss membuat penemuan penting, misalnya teori bilangan. Duke of Brunswick terus menandai karya Gauss. Ia bebas untuk menyelidiki di bidang apapun yang menarik baginya. Pada tahun 1801, saat
Gauss berusia 24 tahun. Dia menerbitkan salah satu karya terbesar dalam sejarah matematika, yakni Disquisitiones Arithmeticae. Dia memilih untuk menulis buku dalam bahasa Latin klasik yang sempurna. Carl Friedrich Gauss menulis sebagai besar buku itu dalam waktu 3 tahun saja sebelum diterbitkan. Di dalamnya ia mencatat bukti formal dan dari banyak penemuan sebelumnya. Buku Disquisitiones Arithmetica merupakan buku yang menyatukan hal yang terpisah dari sebuah teori bilangan. Teori bilangan modern dimulai di saat inilah. Carl Friedrich Gauss mendokumentasikan terobosan signifikan seperti hukum timbal balik kuadrat, perumusan aritmatika modular modern, dan kesesuaian gagasan yang mendukung pendekatan terpadu untuk teori bilangan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.